Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Thank you for coming to this presentation. I'm glad to see you all. First, let me introduce myself and my team. I am Thalia Cahyana Bila Nainggolan, NIM A1D1201113, and my partner is Yunsa Citra A1D1201106 and Fatima Zahara A1D1201100. We are from Group 8. In this presentation, we will discuss about perkembangan biologis, motorik, kognitif, dan emosional pada masa dewasa. So, let's start the discussion. Perkembangan biologis pada masa dewasa. Pada masa dewasa, perkembangan biologis mencakup perubahan biologis, di mana melihat dan mendengar adalah dua perubahan yang paling menyusahkan dan paling tampak dalam masa dewasa tengah. Daya akomodasi mata mengalami penurunan paling tajam antara usia 40 sampai 59, menilai bahwa menopause sebagai pengalaman positif, bahwa mereka tidak lagi harus khawatir tentang kehamilan atau periode menstruasi, atau perasaan netral tentang semua hal itu. Menurut MC Kinley dan MC Kinley 1984, dalam Santrop 2002, hanya 3% yang berkata menyesal mencapai menopause, kecuali untuk beberapa gejala sementara yang menyusahkan seperti semburan panas, berkeringat, dan ketidakteraturan menstruasi. Sebagian besar perempuan secara sederhana berkata bahwa menopause bukan lagi persoalan yang begitu penting, seperti yang direbutkan oleh banyak orang. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Yaitu ada perkembangan motorik pada masa dewasa. Perkembangan motorik pada masa dewasa mencakup beberapa hal, yaitu kemampuan motorik. Orang dewasa mencapai puncak kekuatannya antara usia 20 sampai 30 tahun. Di mana faktor ini yang mempengaruhi perkembangan orang dewasa untuk memaksimalkan respon maksimal pada kemampuan berpikir dan sedikit menurun. Yang kedua, kecepatan respon maksimal terdapat antara usia 20 sampai 25 tahun. Di mana kemampuan motorik ini mempunyai hubungan yang positif dengan kondisi fisik yang kuat dan kesehatan yang baik. Kondisi fisik yang kuat dan kesehatan yang baik memungkinkan orang dewasa melatih keterampilannya secara lebih baik. Di samping itu, mereka dewasa yang mempunyai kemampuan motorik yang baik cenderung akan dapat menyelesaikan dengan baik pekerjaan yang menuntut kemampuan fisik. Yang selanjutnya yaitu ada orang dewasa yang mempunyai kemampuan motorik yang baik akan dengan cepat menguasai keterampilan dalam berolahraga dan berkarya. Di mana dalam hal ini mempelajari keterampilan motorik baru, orang dewasa yang berusia 20 tahun menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan hasil mereka yang mempelajarinya dalam mendekati usia setengah baya. Dengan bekal kemampuan motorik yang sangat baik, orang dewasa dapat melaksanakan dengan baik kegiatan-kegiatan dalam lingkup tugas-tugas perkembangannya. Orang dewasa yang mempunyai kemampuan motorik yang baik akan dengan cepat menguasai keterampilan baik dalam karya maupun berolahraga. Hal ini memudahkan mereka untuk bergaul dan berkomunikasi baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan pekerjaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh
rekan kami Fatimah Zahara. Baiklah, selanjutnya perkembangan kognitif pada masa dewasa. Pertama, kognitif pada masa dewasa awal. Terdapat 7 tahapan perkembangan. Yang pertama, kanak-kanak dan remaja. Yang kedua, remaja akhir atau remaja awal 20 sampai 30 tahun. Selanjutnya 30 sampai 40 tahun sampai parubaya. Selanjutnya akhir parubaya sampai awal lansia. Selanjutnya lansia. Dan terakhir yaitu di atas lansia. Yang kedua, kognitif pada dewasa tengah. Yang pertama, orang dewasa mampu memasuki dunia logis atau dunia idealitas paling tinggi. Yang kedua, menyelesaikan masalah langsung memasuki masalahnya. Yang ketiga, mampu menyadari keterbatasan pada dirinya, baik fisik maupun kognitif. Yang terakhir, berpikir secara teoritis dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, kognitif pada masa dewasa akhir, yaitu yang pertama, orang dewasa lanjut kurang mampu mengeluarkan kembali informasi yang telah dengar. Baiklah, selanjutnya Selanjutnya, perkembangan sosio-emosional pada masa dewasa. Yang pertama, perkembangan sosio-emosional pada masa dewasa awal adalah puncak dari perkembangan sosial masa dewasa. Yang kedua, tengah. Yang pertama, masa dewasa madya merupakan periode yang ditakuti dari seluruh kehidupan manusia. Yang kedua, masa madya merupakan masa transisi. Yang ketiga, masa madya adalah masa berprestasi pribadi dan sosial. Ketiga, perkembangan sosial pada masa dewasa akhir. Yaitu yang pertama, sulit untuk menyesuaikan diri dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Yang kedua, munculnya rasa tersisih atau merasa tidak dibutuhkan lagi. Yang tiga, penyakit yang tidak kunjung sembuh. Selanjutnya, gangguan fungsional dan depresi. Next. Okay, that's the material. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Okay, that's the material we can convey. Does anyone want to ask? Izin bertanya. Izin bertanya, moderator. To Ervina, please. Izin bertanya, moderator. Oke, thank you. Di sini saya ingin bertanya, jika perempuan yang telah memasuki masa menopause, apakah terdapat perubahan fisik yang terjadi pada tubuhnya? Tolong saudara jelaskan. Terima kasih. Thank you. Please write Izin bertanya, moderator. in the chat. Izin bertanya, moderator. Anjing. To Izin bertanya, Ilham, moderator. please. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bagaimana cara mengontrol perkembangan sosio-emosional pada masa dewasa akhir?
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Izin bertanya, moderator. Yes, to Putri, please. Baiklah, saya Putri Afdia, NIM A1D12097, izin bertanya. Jelaskan secara rinci perkembangan kognitif yang terjadi pada masa dewasa awal. Terima kasih. So, end our discussion today. Thank you for your great attention. Good morning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.